Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Linda Setiawati, mahasiswi Komunikasi Korporat Pasca Sarjana Universitas Paramadina. Kali ini saya akan menjabarkan terkait dengan salah satu teori komunikasi, yaitu teori dramatisme. Komunikasi merupakan proses transmisi pesan. Pendekatan transmisi memperlakukan komunikasi hanya sebagai salah satu bagian dari bidang gerak, di mana segala sesuatu bergerak menurut hukum sebab akibat tanpa makna atau tujuan. Bagi Kenneth Burke, kata-kata adalah tindakan pertama dan terpenting atau tindakan simbolis. Di mana ada aksi, di situ ada drama. Kemampuan merencanakan dan bertindak ini muncul dari kemampuan kita menggunakan simbol-simbol. Jadi, ketika kita berbicara, kita sedang terlibat tindakan simbolik, menggunakan kata-kata untuk menghidupkan motif tertentu dan mengejar tujuan tertentu. Drama meneliti gerakan antara simbol dan motif yang mendasarinya. Saya saat ini akan membahas sebuah kasus dengan salah satu teori komunikasi, yaitu dramatisme, yang menurut Robert Craig dalam tradisi ilmu komunikasi termasuk dalam rhetorical traditions. Rhetorical tradition merupakan sebuah seni menggunakan semua cara persuasi yang tersedia, berfokus pada garis argumen, organisasi gagasan, penggunaan bahasa, dan penyampaian dalam berbicara di depan umum. Sifat teorinya berada di antara studi ilmiah dan dorongan praktis, atau systematic preparation versus practice makes perfect, menekankan pada studi terhadap the power of word. Sedangkan teori dramatisme adalah sebuah teknik analisis bahasa dan pemikiran sebagai mode tindakan dari sasaran menyampaikan informasi. Burke menempatkan manusia sebagai symbol using animal. Manusia menurut dalam teori dramatisme merupakan makhluk yang menggunakan simbol. Simbolitas yang diciptakan, digunakan dan disalahgunakan manusia memberi ciri khusus padanya, yakni semacam kemampuan reflektif. Arti penggunaan simbol dalam teori dramatisme ini mencakup makna yang luas, yakni membuat simbol, menggunakan simbol, dan menyalahgunakan simbol. Ini berarti manusia melakukan kreasi, produksi, dan reproduksi terhadap simbol serta pemanfaatannya termasuk penyalahgunaannya. Dalam konteks ini, manusia memakainya dalam sejumlah cara yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki. Simbol dan bahasa di dalam drama diposisikan sebagai the art of delivery yang memperlihatkan adanya berbagai bentuk antitesis antara situasi yang diharapkan dengan situasi yang diharapkan tidak terjadi, yang akhirnya memunculkan aktor-aktor protagonis dan antagonis. Di dalam drama kehidupan manusia, masalah-masalah dari situasi ini merupakan sumber-sumber motivasi dari tindakan-tindakan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang mencerminkan karakter dan pemikiran-pemikiran tertentu. Dalam dramatisme, sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai drama tanpa menggunakan sejumlah situasi yang ditandai dengan konflik, menurut Burke tahun 1960. Contoh yang akan dibedah menggunakan teori dramatisme ini adalah video pidato perpisahan Anies Baswedan dari jabatan gubernur di DKI Jakarta. 5 unsur act, scene, agent, agency, dan purpose inilah yang kemudian disebut sebagai pentat analysis atau pentat dramatisme. Pentat analysis atau pentat dramatism dalam pandangan teori dramatisme ini semacam grammar atau motif. Grammar or motif yang memberikan perhatian pada istilah-istilah di mana potensi-potensi dari penggunaan istilah-istilah tersebut mereka digunakan di dalam pernyataan aktual mereka. Sebagaimana namanya, yaitu pentat analysis atau pentat dramatism yang digunakan sebagai metode penelitian, ini mencakup 5 unsur, yakni yang pertama adalah agent. Agent ini merujuk pada komunikator yang retoris sehingga dapat mempersuasi orang lain atau mempengaruhi orang lain. Dalam contoh video perpisahan Anies Baswedan sebagai gubernur di DKI Jakarta, Anies Baswedan di sini adalah sebagai agen utama. Kemudian untuk istri dan masyarakat yang hadir merupakan agen dalam agensi yang digunakan Anies Baswedan. Anies Baswedan digambarkan sebagai pemimpin sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Hal ini dapat dideskripsikan melalui beberapa kali teriakan masyarakat dalam sela-sela pidato Anies Baswedan yang berbunyi Presiden, Presiden. Dalam hal ini, penulis melihat Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dinilai oleh masyarakat mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik, sehingga mereka percaya kepada Anies untuk maju dalam kontestasi politik selanjutnya di 2024. Yang kedua adalah agensi, merujuk pada strategi yang digunakan Anies Baswedan untuk mencapai tujuannya.
terlepas dari gerak cepatnya Partai Nasdem dalam mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang dipilih oleh Nasdem pada 3 Oktober 2022, sedangkan pidato perpisahan sebagai gubernur di DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022. Penulis melihat pidato perpisahan merupakan salah satu agensi yang dijadikan Anies dalam mencapai tujuannya, baik hanya untuk berpamitan dengan warga Jakarta yang dalam pidatonya beliau sampaikan, "Kami datang tampak muka, kami pulang tampak punggung." Sehingga kesan yang terbangun adalah Anies sebagai seorang pemimpin yang memiliki adab, artinya beliau datang dengan sambutan dan beliau pulang dengan pamitan, seperti itu. Atau terserah tujuan lain yang berkaitan dengan politik untuk maju ke 2024 nanti. Kemudian Anies juga mengajak sang istri untuk mendampingi dalam pidato perpisahan. Ini bagian dari agensi sebagai tanda bahwa keluarga Anies Baswedan juga selalu mendukung dan ikut serta dalam penyampaian terima kasih dan permintaan maaf selama kepemimpinan Anies di 5 tahun kepada warga Jakarta. Begitupun dengan liputan para jurnalis dan masyarakat yang hadir di balai kota, termasuk sebagai sebuah agensi yang digunakan oleh Anies. Hal itu disesuaikan dengan target publik dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah scene, yaitu merujuk pada tempat atau latar belakang terjadinya sebuah tindakan atau act dan agensi yang dilibatkan oleh agent. Secara geografis, Anies melaksanakan pidato perpisahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta. Dan dalam kondisi realnya, Anies Baswedan yaitu berdiri di sebuah panggung yang dikelilingi oleh banyak warga atau masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah act atau tindakan. Dalam video pidato perpisahan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan, yang termasuk dalam unsur act adalah saat Anies Baswedan memainkan intonasi berbicaranya dalam pidato. Kemudian bahasa diam atau mimik atau gestur, yang saat itu adalah salah satunya ketika Anies Baswedan diam untuk menunggu tepuk tangan dari masyarakat. Atau hal lainnya seperti gerakan nonverbal seperti mengangkat tangan dengan kepala sebagai arti mendukung dari teriakan-teriakan masyarakat, atau beliau juga antusias akan teriakan-teriakan dari masyarakat. Dan selain itu adalah bahasa verbal seperti ucapan permintaan maaf atau ucapan terima kasih pada warga Jakarta. Dari beberapa act atau tindakan yang dianalisis oleh peneliti, salah satu contohnya adalah saat Anies Baswedan mengatakan, "Saya tidak akan berbicara panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir yang berbicara. Biarkan karya itu jadi bukti nyata. Tunjukkan di sana, kami tidak mengirimkan pernyataan, namun kenyataan." Dalam bagian atau part tersebut, Anies menyampaikan pidatonya dengan semangat dan digambarkan melalui intonasi suara yang menggebu-gebu. Yang terakhir yaitu adalah purpose atau tujuan, yaitu merujuk pada motif Anies Baswedan dalam penyampaian pidato perpisahan sebagai Gubernur di DKI Jakarta. Dalam beberapa pidato yang disampaikan Anies Baswedan terdapat pesan-pesan tersirat yang dalam analisis peneliti merupakan salah satu motif untuk mencapai tujuannya. Seperti potongan pidato yang berbunyi, "Saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak terakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan." Atau contoh lainnya dalam pidato Anies yang berbunyi, "Hadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta dan tidak akan pernah berhenti di tempat ini." Dalam analisis peneliti, pidato tersebut dapat menjadi motif Anies Baswedan untuk melihat seberapa banyak pendukung dia jika nantinya Anies Baswedan akan maju ke kontestasi politik di tahun 2024. Namun di sisi lain, Anies juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kerja Anies Baswedan bersama Pemprov DKI dalam 5 tahun ini juga patut dibanggakan, sehingga ia dan masyarakat harus terus mendukung DKI Jakarta untuk terus maju melalui program atau rencana yang sebelumnya sudah dibangun. Dalam pidatonya, Anies menyampaikan, "Kita harus dukung Pemprov DKI ke depan dalam menjalankan program-programnya, dalam rencana-rencananya, dalam menuntaskan kerja-kerjanya untuk menjaga Jakarta sebagai kota global agar tetap setara dengan kota-kota global lainnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kota yang mengibartinggikan Indonesia di mata dunia." Dari pidato Anies tersebut tersirat bahwa selama ini Anies Baswedan sudah berusaha menjadikan Jakarta untuk menjadi sebuah kota yang lebih baik, menjadi sebuah kota yang terlihat di mata dunia, maka hal tersebut harus dijaga. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Anies Baswedan sudah berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.